kawan-kawan pengacara ini loh, jangan melakukan namanya kalau dalam persilatan itu teori namanya jurus mabuk, ya toh, dengan alasannya untuk memperingat gitu ya. Jadi semua tidak lagi fokus untuk membela 338, tetapi saya lihat energinya kepada Yosua. Oh, bisa kena contempt of court, bisa. Apa yang disampaikan justru para penasihat hukum ini akan semakin menyulitkan posisi terdakwa, karena terlepas dari konteks pengadilan di persidangan, ada pengadilan masyarakat yang kemudian juga secara jernih, secara objektif akan memberikan opini, dan saya kira ini juga akan melahirkan penyesalan baru yang mestinya ini adalah sebagai satu arena pertobatan secara otentik gitu ya, tetapi ternyata masih ada upaya yang sungguh-sungguh untuk kemudian melakukan sebuah rekayasa. Saya juga nggak habis pikir kenapa peristiwa Magelang pelecehan itu masih ada dalam surat dakwaan. Sekarang di persidangan ini dibangun terus, ditanyakan terus sampai ke persoalan pribadi dari Brigadir Yosua, gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin bahasanya namanya juga usaha gitu. Namanya juga usaha supaya ada simpati publik. Mereka kira itu akan menimbulkan simpati publik, tapi bagi saya itu konyol. Nanti terbongkar bahwa ini adalah narasi yang bohong. Advokat pun terkena sanksi contempt of court kalau ini narasi-narasi yang dimunculkan di luar dakwaan ini menjadi bohong. Ferdy Sambo diminta ganti pengacara, Kamarudin biar saya yang bayar. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, menyarankan Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati untuk mengganti pengacaranya. Kamarudin bahkan menyatakan siap membayar pengacara kondang seperti Hotman Paris, Otto Hasibuan, hingga Junimat Girsang untuk kedua terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua itu. Kamarudin mengungkapkan hal tersebut karena menyayangkan langkah tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan istrinya yang menyudutkan almarhum Brigadir Yosua di persidangan. Ia mengatakan menyebar hoaks atau fitnah bukanlah hal yang meringankan dalam perkara pembunuhan dan menyebut pembelaan seperti itu keliru. Maka saya katakan lebih bagus pengacaranya diganti dengan advokat sekelas Hotman Paris, Otto Hasibuan, atau Junimat Girsang. Biar saya yang bayar, yang penting tidak menyebar hoaks setiap hari, kata Kamarudin saat dihubungi Ahad kemarin, 13 November 2022. Kamarudin mengatakan hoaks yang dimaksud ketika pengacara Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati mengganti tempat kejadian pelecehan dari Duren 3 ke Magelang. Menurutnya, klaim tempat pelecehan berganti setelah Mabes Polri menghentikan penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual atau SP3. Kemudian sekarang mereka menjelek-jelekan almarhum Yosua, itu kan cara keliru, ujarnya. Ia menuturkan seharusnya tim kuasa hukum mengupayakan bagaimana meringankan hukuman dari jerat pasal 340 KUHP. Ia menyarankan agar Ferdy Sambo dan terdakwa lain mesti bersikap kooperatif dengan mengakui dan menyesali perbuatannya agar mendapat keringanan. Tetapi kalau menjelek-jelekan almarhum Yosua itu bukan hal meringankan, itu cara pembelaan yang keliru. Jadi makanya saya bilang lebih bagus pengacaranya diganti, kata Kamarudin. Dalam persidangan sebelumnya, kuasa hukum dan para saksi yang dekat dengan Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati juga memberikan keterangan yang menyudutkan Yosua. Misal pada 1 November lalu, kuasa hukum Putri Cendrawati, Sarmauli Simangunsong, mencecar adik Brigadir J, Mahareza Rizky, dengan pertanyaan apakah Yosua sering ke tempat hiburan malam atau dekat dengan perempuan lain. Saat itu Reza bersaksi bersama kekasih Yosua, Vera Simajuntak. Kemudian pada sidang 8 November lalu, sekuriti rumah Ferdy Sambo, Damianus Labakobam alias Damson, mengatakan Yosua sebagai orang yang pemarah atau temperamen. Sekuriti yang menjaga rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan ini mengatakan Yosua sering marah tanpa sebab. Ia juga membeberkan Yosua sering mengajaknya ke tempat hiburan malam. Ia mengaku sering diajak ke tempat hiburan setiap malam minggu. Biasanya, kata Damson, mereka ke tempat hiburan bernama Brexit di Kemang. Sebelum menjadi saksi, Damson muncul dalam video yang beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut ia membeberkan perilaku Yosua. Dia mengaku sebagai pegawai yang sudah 3 tahun bekerja